Apa Pak? Menciptakan sama menjadikan. Apa? Sama apa beda? Beda. Nah kalau bedanya apa? Bedanya apa? Apa Bu? Menciptakan sama menjadikan sama nggak? Jangan digantung Bu. Yang pasti dalam bentuk kalimatnya berbeda. Ya Pak ya? Ada yang bunyinya ja'ala, terus ada yang bunyinya kholako. Gitu. Kalau ja'ala apa artinya? Menjadikan. Kalau kholako, menciptakan. Kholako menciptakan. Sama nggak? Beda. Sekarang berbedanya apa Pak? Hurufnya, betul. Hurufnya. Hurufnya. Contoh ini contoh. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam dengan menciptakan kita, sama nggak? Beda. Allah menciptakan Nabi Adam itu menjadikan apa menciptakan? Menciptakan. Kalau Allah menciptakan kita itu menjadikan apa menciptakan? Nah, sekarang bertanya apa bedanya? Itu udah mulai ketahuan tuh bedanya tuh Pak. Kalau kholako awal, kalau ja'ala, nah hampir benar. Ayo, kira-kira apa lagi? Apa Bu? Kalau kholako menciptakan pertama kali dari yang tidak ada menjadi ada. Kalau ja'ala menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada untuk menyempurnakan yang sudah ada. Gitu. Apa itu? Pokoknya itu. Jadi misalnya gini. Jadi misalnya gini. Sebelum Nabi Adam kan belum ada orang tuh. Nah, berarti kan Allah menciptakan yang tadinya enggak ada jadi ada. Kemudian Allah menciptakan Hawa, istrinya. Ya, Allah menciptakan Hawa untuk menyempurnakan Nabi Adam. Gitu ya Pak ya. Jadi kalimat kholako dengan ja'ala. Kalau kholako dari yang awalnya tidak ada menjadi ada, awal mula. Kalau ja'ala menciptakan untuk menyempurnakan yang sudah ada. Maka nanti dalam menciptakan Nabi Adam itu terkadang bunyinya kholako, terkadang bunyinya ja'ala. Itu. Nanti ada saya jelasin. Kholako telah menciptakan la'alla, agar. Apa Bu? La'alla apa artinya? Agar. Agarnya sekali apa dua kali? Sekali aja, nggak usah panjang-panjang. Kalau agar-agar jadinya apa Bu? Iya, jelly. Tatakun ini kosakata lama sebetulnya ya. Tatakun, muttakin itu sama. Karena berawalan ta, jadi kamu ada wawununnya berarti jamak, berarti kalian. Taqiyya artinya takwa. La'allakum tatakun, agar kalian bertakwa. Yuk bersama-sama. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia. Wahai manusia atau wahai orang-orang? Manusia. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia. Ayo, kalimat ini bunyinya bagaimana? Ini kan huruf, ini kan tanda apa nih Bu? Ini tanda apa ini? Wasol, namanya hamzah wasol. Hamzah wasol itu kalau dibaca wasol dia tidak terbaca. Tapi kalau dibaca di awalan dia terbaca. Nah, cara membacanya nih huruf pertama, kedua, ketiga, yaitu dhammah. Betul ya Pak? Nah, dhammah ini dibaca untuk kalimat ini, untuk huruf ini. Jadi bacaannya apa? U'budu. Gitu ya. U'budu.
Tapi kalau dibaca wasol, ya dari domah ini langsung ke ain ini. Ininya dilewatin hamzahnya. Ya ayyuhan nasu budu gitu. U'budu berasal dari kalimat na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu apa artinya? Menyembah. Nah, ini bentuk perintah. Karena diakhiri dengan wawu alif, maka yang diperintah jamak. Betul. Jadi u'budu sembahlah oleh kalian Rabbakum. Dua kata, Robba dan kum. Robba apa artinya? Tuhan, kum kalian. Rabbakum Tuhan kalian. Alladzi yang. Kalimat alladzi ini ya, alladzi nanti sama dengan kalimat ini. Alladzina. Cuman bedanya kalau alladzina nanti bermakna orang, kalau alladzi cukup yang saja. Karena yang dimaksud robba kan nggak mungkin kita maknai orang gitu ya. Sembahlah Tuhan kalian yang khalaqakum telah menciptakan kalian, walladzina dan menciptakan orang-orang yang min qablikum dari qabli apa? Sebelum kum kalian, min qablikum dari sebelum kalian. Sembahlah Tuhanmu yang menciptakanmu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu. La'allakum agar kalian tattaquna kalian bertakwa. Diulangi lagi. Ya ayyuhan nasu wahai manusia, u'budu sembahlah Rabbakum Tuhan kalian, alladzi yang khalaqakum telah menciptakan kalian, walladzina dan orang-orang yang min qablikum dari sebelum kalian, la'allakum tattaquna agar kalian bertakwa, Alladzi yang. Alladzi apa? Yang. Jadi kalau digabung ya dari awal yang tadi. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi. Kalau tadi khalaqa, sekarang ja'ala. Alladzi ja'ala lakumul ardo. Alladzi yang ja'ala apa? Menjadikan. Ini kosakata sama dengan kalimat yaj'aluna. Ya, yaj'aluna ini sama. Artinya menjadikan. Lakum bagi kalian al-ardo bumi, yang telah menjadikan bumi untuk kalian firosan sebagai apa? Hamparan. Apa hamparan itu, Pak? Hamparan itu apa? Karpet. Apa, Pak? Nah, yang dimaksud firos itu adalah tempat di mana manusia berpijak. Itu namanya firos. Ya, di mana orang mencari nafkah, mencari makan, mencari kehidupan. Itu namanya firos. Wassama'a dan langit. Jadi kalimat ini yang saya kotakin ini, gitu ya. Nanti dia tersembunyi di balik kalimat ini. Paham maksudnya, Pak? Paham nggak? Tersembunyi di balik kalimat as-sama. Jadi kalau dimunculkan begini, alladzi ja'ala lakumul ardo firasya
Walladzi ja'ala lakumus samaa binaa. Itu bentuknya sama. Allah lah yang menjadikan bumi sebagai hamparan untuk kalian, dan Allah lah yang menjadikan langit sebagai bangunan untuk kalian. Binaan apa artinya? Ada yang mengartikan bangunan, ada yang mengartikan atap. Bapak pilih yang mana? Ibu yang mana, Bu? Oh, atap. Saya ganti atap. Enggak apa-apa. Sejatinya langit itu bangunan apa atap, Pak? Bingung kan? Bangunan apa atap, Bu? Bina itu awal maknanya bangunan. Ini namanya bina nih. Dibangun gitu. Ya, bina. Tujuannya bina itu apa? Melindungi. Jadi as-sama, Allah menciptakan langit itu untuk melindungi bumi. Jadi untuk menunjukkan kesempurnaan ciptaan Allah, yaitu bumi, Allah ciptakanlah langit. Nah, makanya terus kemudian langit dihuni oleh siapa? Kalau manusia di bumi, kalau malaikat di langit, gitu. Malaikat di langit. Wa anzala minas samai. Wa anzala, dan dia menurunkan. Kalau kemarin bunyinya ungzila, diturunkan. Kalau anzala, menurunkan. Ini ya nanti begitu sama, Pak. Ini nanti di antara kalimat wa ini ada kalimat alladzi ini. Dan yang telah menurunkan minas samai, dari langit, menurunkan apa? Ma'an. Apa artinya ma'? Air. Menurunkan air. Fa'akhraja bihi minas samarati. Fa'akhraja, lalu atau maka, akhraja, mengeluarkan apa keluar? Lalu dia mengeluarkan bihi, dengannya, dengan air itu, minas samaroti, dari as-samarot, apa artinya? Buah-buahan. Lalu dia mengeluarkan bihi, dengannya, maksudnya dengannya itu sebabnya, sebab air itu, minas samaroti, diantaranya adalah buah-buahan. Rizkon, sebagai apa? Rizki, lakum, bagi kalian. Lakum, bagi kalian. Maksudnya, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu. Tuhanmu itu siapa? Yang menjadikan bumi sebagai hamparan dan menjadikan langit sebagai atapnya. Serta Tuhanmu itu siapa? Yang menurunkan air dari langit. Lalu dengan turunnya air itu, Allah, dia, Tuhanmu itu mengeluarkan buah-buahan darinya sebagai rizkimu. Ini jangan dibantah. Kan yang tumbuh apanya? Pohonnya, bukan buah-buahannya. Nggak usah gitu. Ini sedang membahas masalah rizki. Gambaran rizki itu adalah buah-buahan. Bukan sayuran, bukan. Tapi apa? Buah-buahan. Kenapa itu, Pak? Karena langsung bisa dimakan. Kalau misalnya nanti mengeluarkan kangkung pakai dimasak segala. Repot nanti. Makanya gambaran rezeki itu bisa langsung dinikmati. Ibu-ibu langsung ketawa, oh kangkung, Pak Ustadz ngerti kangkung. Tumis. Lanjut ya. Fala taj'alu. Nah, ini sama nih. Kalimat taj'alu ini ya, ini satu kata dengan kalimat ja'ala ini. Ya Pak ya? Ja'ala apa artinya menjadikan. Terus kemudian tadi ada kalimat fala, la-nya artinya apa?
Janganlah apa tidaklah? Janganlah. Kenapa? Ketemu dengan kata yang berakhiran wawu alif. Nah, ini contoh. Ada kalimat bunyinya la. La apa artinya? Tidak. La awal maknanya adalah tidak. Ketemu kalimat misalnya taj'aluna. Ya. Ada lagi ketemu kalimat taj'alu. Ya. Terus ketemu lagi kalimat yang lain. Taj'alu. Ada lagi ketemu kalimat taj'al. Mana yang bermakna tidaklah, mana yang bermakna janganlah. Misalnya ini ada pertanyaan, ini A, ini B, terus kemudian ini C, ini D. Yo, mana? Yang bermakna tidaklah, yang mana? A, B, atau C, atau D? Yang bermakna tidaklah? A. Ada lagi enggak? Yang bermakna janganlah, yang mana, Bu? Yang berarti yang B, ya, wawu alif. Terus ada lagi enggak? Yang bermakna tidaklah itu yang A sama yang C. Berarti intinya kalimat la itu bermakna tidaklah manakala ketemu dengan kalimat yang berakhiran wawu alif atau berakhiran dhammah. Kalau yang bermakna janganlah ketika la ketemu dengan apa? Wawu alif atau kalimat yang berakhiran sukun. Sukun itu apa, Bu? Sukun itu apa, Bu? Sukun itu digoreng, direbus sukun. Ya. Jadi kalau berakhiran wawu alif artinya janganlah atau berakhiran sukun. La taj'alu, janganlah kalian menjadikan. La taj'al, janganlah kamu menjadikan. Nah, kalau berakhiran wawu nun bermakna tidak. Apa sih bedanya antara janganlah dengan tidak? Apa, Pak? Apa bedanya? Janganlah sama tidaklah. Apa, Bu? Apa, Pak? Bedanya apa antara janganlah sama tidaklah? Yang melarang yang mana? Yang janganlah. Kalau yang tidaklah? Apa, Bu? Saya kurang begitu tahu tentang istilahnya. Cuman dalam bahasa Arab, kalau tidaklah itu nafi, kalau janganlah itu nahi, larangan. Sama dengan amr, perintah. Kalau perintah itu perintah untuk dikerjakan, kalau nahi perintah untuk tidak dikerjakan. Nah, kalimat ini bermakna nahi, bermakna jangan. Jangan itu apa, Bu? Sayur. Ini live loh, Bu, ini ditonton YouTube orang sedunia loh. Oh, kok guyon. Malah jangan kok sayur ya apa. Sukun digoreng. Saya perhatiin tadi yang ngaji, yang belajar itu waduh sepaneng semua. Fala taj'alu, maka janganlah itu maksudnya nahi tadi ya, larangan. Janganlah kalian menjadikan lillahi bagi Allah andadan. Apa andadan? Tandingan. Apa artinya? Tandingan.
musuh-musuh. Wa antum ta'lamuna, wa antum dan kalian ta'lamuna mengetahui. Kita ulangi bersama-sama. Alladzi ja'ala lakumul ardo, yang telah menjadikan lakum untuk kalian al ardo bumi, firasyan sebagai hamparan, wassamaa dan langit binaan sebagai atap, wa anzala dan telah menurunkan minas samai dari langit ma'an air, fa akhraja lalu atau maka dia mengeluarkan bihi dengannya minas samaroti dari buah-buahan, rizkon sebagai rizki, lakum bagi kalian, fala taj'alu maka janganlah kalian menjadikan lillahi bagi Allah andadan tandingan-tandingan, wa antum dan kalian ta'lamuna kalian mengetahui. Coba diulang dari ya ayyuhal nas ya. Langsung terjemahnya saja. Wahai bareng, wahai manusia, sembahlah Tuhan kalian yang menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang dari sebelum kalian agar kalian bertakwa, agar kalian bertakwa. Lanjut. Yang telah menjadikan untuk kalian bumi sebagai hamparan dan langit sebagai atap, dan dia menurunkan dari langit air, dia menurunkan air dari langit, maka lalu dia mengeluarkan bihi dengannya buah-buahan sebagai rizki bagi kalian. Maka janganlah kalian menjadikan Allah sebagai tandingan-tandingan sedangkan kalian mengetahui, sedangkan kalian mengetahui. Kita habiskan dulu. Wa in kuntum, wa in dan jika. Nah, selain kalimat in apa yang bermakna jika? Nah, idza atau lau. In jika atau ketika, kuntum. Nah, berakhiran tum berarti pasti kalian. Wa in kuntum dan jika kalian fi di atau di dalam roibin. Roib apa artinya roib? Keraguan. Jika kalian dalam keraguan, mimma, dua kata min dan ma, dari apa yang nazzalna. Betul, nazzalna berakhiran na, ini menunjukkan pelakunya adalah kami. Oh iya, ini ada kosakata yang sama tadi ya. Udah habis. Tempatnya di mana? Udah habis. Oh ini aja. Tadi ada kosakata yang sama. Beda ya, beda tapi maknanya sama maksud saya. Pertama adalah bunyinya angzala. Apa artinya, Pak? Menurunkan, betul. Terus kemudian ada kalimat nazzalna atau nazzala. Nanya saya hilangkan. Apa artinya? Angzala sama nazzala. Sama enggak, Pak? Enggak, kalau yang tadi kan nazzalna gini. Iya kan? Biar gini aja deh. Pertama, angzala, maknanya apa angzala? Menurunkan, betul. Menurunkan.
Kalau nazalna, kalau menurun berarti nderojok, Pak. Turun. Apa? Nazalna apa artinya? Kami turunkan. Sama enggak? Ini kita belajar tentang kosakata yang hampir sama, cuman maknanya taunya berbeda. Anzala dengan nazala itu berasal dari kalimat yang sama, yaitu nazala, artinya turun. Kalau menggunakan kalimat anzala, itu turunnya sedikit demi sedikit, berangsur-angsur. Jadi kalau tadi bunyinya anzala minas sama'i ma'an, dia menurunkan air dari langit, turunnya air dari langit langsung apa satu-satu, Bu? Apa sedikit-sedikit kan? Pernah nggak air hujan terus kemudian langsung mabrek? Enggak kan? Artinya dia awalnya gerimis, kemudian makin terus banjir gitu. Itu namanya anzala. Tapi kalau menggunakan kalimat nazzala, fa'ala, menurunkannya itu adalah sekaligus turun. Makanya turunnya Al-Quran itu ada yang menggunakan kalimat anzala, ada yang menggunakan kalimat nazzala. Itu berarti maknanya apa? Maknanya apa, Pak? Berarti turunnya Al-Quran ada yang berangsur-angsur, ada yang langsung mabrek. Yang berangsur-angsur berapa tahun itu? Iya, ya mulai dari Nabi diangkat menjadi Rasul sampai beliau meninggal. Nah, kalau yang turunnya sabrek langsung, kapan itu? Ketika Allah di sanubarinya Rasul itu kan langsung. Tetapi begitu diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sesuai dengan kebutuhan. Ketika ada yang nanya, maka ayatnya turun. Gitu ya. Yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepadamu tentang darah haid. Oh, berarti ada yang nanya. Akhirnya ayat tentang haid turun. Nah, itu diantaranya, Pak. Jadi ada ayat Quran yang turunnya memang berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan saat itu. Bahkan ada nasakh mansukh dan lain sebagainya. Ada yang langsung diturunkan langsung oleh Allah langsung ke Rasulullah sekaligus. Nah, makanya terus kemudian di dalam ayat ini menggunakan kalimat nazzalna. Berarti dimaknai apa? Semua daripada Al-Quran yang diturunkan. Jika kalian dalam keadaan ragu dari apa yang kami turunkan, yaitu semua dari Al-Quran, yang diturunkan kepada siapa? Ala abdina, atas hamba kami. Nah, ini kami. Ala abdina, atas hamba kami. Kami yang dimaksud siapa? Allah. Kami yang dimaksud adalah Allah. Fa'tu, ada dua kata, fa sama u'tu. Maka, betul, u'tu apa? Maka buatlah atau datangkanlah bisuratin dengan suratin. Apa, Bu? Surah apa surah? Satu surat apa satu ayat? Kalau satu ayat gampang banget, Pak. Nah, sod satu ayat. Yasin satu ayat. Nun satu ayat. Makanya suratin satu surat. Maka surat yang paling pendek apa? Inna ata'ina, betul, Pak. Terus kemudian apa lagi yang paling pendek? Apa? Inna ata'ina, betul. Wal asri, itu yang surat yang sering dibaca kalau sholat. Andalan itu, Pak, ya. Andalan.
Bisuratin bisuratin dengan satu surat. Min mislihi dari misli apa? Misli. Semisal, seperti. Min mislihi dari semisalnya. Semisalnya itu apa? Dari semisalnya, semisal dari apa yang Allah turunkan tadi. Ya, maksudnya apa? Jika kalian ragu dari Al-Quran, dari apa yang kami turunkan kepada hambaku itu, maka buatlah satu surat yang sama dengan apa yang kami turunkan. Kalau nggak bisa sendiri, wad'u, apa ud'u? Berasal dari kalimat dakwah. Apa bu artinya dakwah? Mengajak. Wad'u dan ajaklah syuhada'akum, saksi-saksi kalian. Saksi itu ya penolong ya Pak. Syuhada'akum, saksi-saksi kalian atau penolong-penolong kalian. Kenapa orang yang mati syahid itu disebut syuhada? Kenapa Bu? Orang yang meninggal di medan peperangan disebut syahid atau syuhada. Kenapa? Karena dia menjadi penolong. Tapi yang tidak niat mati loh Bu. Paham maksud saya? Iya, kalau perang niatnya mati ya bunuh diri, gitu maksud saya. Maksudnya perang pengen menang, tahu-tahu mati lah, itu yang mati syahid. Wad'u syuhada'akum, dan ajaklah penolong-penolong kalian min dunillahi, dari selain Allah. Ayo, kalimat yang bermakna selain dunia apa? Betul, illa. Terus apa lagi Pak? Illa, betul. Terus apa lagi? Yang bermakna selain atau bukan, apa? Ghoiri. Apa ghoiri? Bukan kan? Selain kan? Nah, sama, jadi duni, ghoiri sama illa nanti. Min dunillahi, dari selain Allah, in kuntum shadiqina, jika kalian, kuntum, kalian adalah shadiqina, orang-orang yang benar. Orangnya harus dua kali karena diakhiri dengan ya nun, ya, menunjukkan kalau kalimat ini jamak, maka orangnya dua kali. Shadiqina, orang-orang yang benar. Saya ulangi lagi. Wa in kuntum, dan jika kalian, fi raibin, dalam keraguan, mimma nazzalna, dari apa-apa yang kami turunkan, ala abdina, atas hamba kami, faktu, maka buatlah, bisuratin, dengan satu surat, mimislihi, dari semisalnya. Kalimat suratin kalau Bapak bacanya salah nanti beda makna lah Bu. Ya, kalau suratin tulisannya begini, pakai shot, maka maknanya berubah jadi apa? Kalau suratin pakai sin, artinya surat. Surat Al-Quran itu surat. Kalau pakai swat, bisuratin, pakai swat, maka maknanya berubah menjadi apa? Itu sirat pakai tok, beda lagi. Kalau jembatan itu pakai sirat, gini, sirata. Surah, apa artinya? Itu surau Pak.
Saya serius loh dengerin saya bener. Katanya ada yang pelawak di sini. Surah artinya gambar, apa Pak? Gambar, lukisan itu loh surah. Jadi makanya bacanya jangan salah, harus makhraj sin sama shad harus beda. Ayo gimana? Faktu bi, ini pakai sin biasa. Faktu bi suratim mim misli. Jangan dibikin shad. Faktu bi surat pakai shad berarti artinya gambar, lukisan. Jadi kalau pakai shad artinya lukisan, kalau pakai sin artinya surat. Pakainya surat. Maka buatlah satu surat yang semisalnya dan ajaklah penolong-penolong kalian selain Allah jika kalian adalah orang-orang yang benar. Maka kalimat in kuntum shodiqin dibacanya, diterjemahkannya di awal. Jika kalian ngaku sebagai orang yang benar, maka buatlah satu surat dari semisalnya. Ajaklah penolong-penolongmu, syuhada. Ya, maksudnya penolong itu siapa? Ya, pokoknya min dunilah selain Allah yang memang kamu anggap sebagai orang yang bisa membuat satu surat Al-Quran. Ini tantangan ini ya nggak main-main. Artinya apa? Ada nggak orang yang mencoba-coba untuk membuat ayat Al-Quran? Ada, ternyata kan, karena ada kisahnya kan itu kan, ada orang yang mencoba-coba ingin membuat satu surat seperti Al-Quran. Ini ternyata ya namanya, ini kan apa namanya? Ini sudah wahyu Allah, itu kan mukjizat. Mukjizat itu nggak mungkin bisa ditiru. Ya, kita ulangi ya dari awal ya. Yuk ngadepnya ke sini aja. Ke layar aja ngadepnya. Yuk langsung terjemahnya aja ya, biar cepet ya. Ayo langsung. Mereka tuli, mereka bisu, mereka buta, maka mereka tidak akan kembali. Lanjut. Atau seperti hujan dari langit, di dalamnya ada kegelapan, gemuruh, dan kilat. Mereka menjadikan jari-jari mereka dalam telinga-telinga mereka dari petir-petir karena takut kematian, dan Allah Maha meliputi terhadap orang-orang kafir. Lanjut. Hampir saja kilat menyambar penglihatan mereka setiap kali ia menyinari mereka, maka mereka berjalan di dalamnya, dan jika telah gelap atas mereka berdiri atau berhenti. Dan jika Allah menghendaki, niscaya atau sungguh Ia menghilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Lanjut. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Lanjut. Wahai manusia, sembahlah Tuhan kalian yang menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang dari sebelum kalian agar kalian bertakwa. Betul. Lanjut. Yang telah menjadikan bagi kalian bumi sebagai hamparan dan langit sebagai atapnya, dan Dia menurunkan dari langit air. Dibalik, Dia menurunkan air dari langit, maka lalu Dia mengeluarkan dengannya buah-buahan sebagai rizki bagi kalian. Maka lanjut, janganlah kalian menjadikan bagi Allah sebagai
tandingan-tandingan dan kalian mengetahui. Lanjut, dan jika kalian dalam keraguan dari apa-apa yang kami turunkan atas hamba kami, maka buatlah satu surat dari semisalnya dan ajaklah penolong-penolong kalian dari selain Allah jika kalian adalah orang-orang yang benar. Dalam penerjemahan bebas, jika kalian orang-orang yang benar itu didahulukan. Didahulukannya ditaruhnya di mana? Di mana, Pak? Ditaruhnya di sini, ya. Jadi jika kalian dalam keadaan ragu dari apa-apa yang kami turunkan kepada hamba kami, jika kalian mengaku sebagai orang yang benar, maka buatlah satu surat yang seperti Al-Quran, seperti apa yang kami turunkan itu. Ajaklah penolong-penolongmu selain Allah. Udah habis ya. Alhamdulillah. Ini pertemuan keberapa nih, Bu? Pertemuan keempat. Memang belum ada materi apa-apa pertemuan keempat itu. Nanti baru pertemuan kelima baru ada tuh. Pertemuan kelima. Mana tuh? Nah, mulai pertemuan kelima ayat 24 ini nanti baru ada materi. Apa materinya? Oh, ini mengenal namanya isim, ya. Mengenal namanya isim. Nanti ada isim yang mudzakkar, ada isim yang muannas. Itu kita bahas sekarang apa minggu depan aja? Mau sekarang? Oh, minggu depan aja. Saya setuju ya minggu depan, Pak. Iya. Pokoknya belajarnya kita seneng-seneng aja ya, yang penting seneng, Bapak Ibu semuanya gembira, belajar seneng. Insya Allah Allah kasih kemudahan. Jadi pertemuan 1 sampai 4 belum ada materi tambahan. Nah, nanti setelah pertemuan kelima tuh baru tuh. Nah, Bapak kali ini siap-siap kompres aja biar adem. Nanti biar adem. Ini biar adem nanti dikompres. Ya. Ini enggak nakut-nakutin, enggak, cuman biasanya begitu. Kalau masih ada waktunya, ini kan waktunya kan mepet terus ya Pak ya. Nah, insya Allah nanti kita lanjutkan. Insya Allah mudah-mudahan kita diberikan umur panjang, sehat walafiat Bapak ya. Kita diberikan kesehatan oleh Allah SWT dan kita pergunakan untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Nah, ini sebagian dari ijtihad ya, ijtihad kita untuk mempelajari, untuk memahami Al-Quran. Nah, untuk demi kesempurnaan ya Bapak dan Ibu semuanya ya bisa belajar dengan mungkin ustadz yang lain ya, mungkin ustadz yang lain dari sisi penafsirannya. Kalau sekarang ini dari sisi apa? Penerjemahannya. Atau mungkin belajar ke yang lain dari sisi ilmu gramatikalnya, nahwu sorofnya, begitu ya. Jadi nanti saling melengkapi. Nah, insya Allah di paket ini, ya, di program ini, insya Allah nanti dikenalkan ilmu alatnya, ilmu alat untuk memahami Al-Quran. Dari sisi apa? Dari sisi ilmu alat. Ilmu alatnya apa? Ada ilmu nahwu, ilmu sorof apa sarap? Sorof, bukan sarap. Ntar sarap, pusing ntar kalau. Ya, dari sisi ilmu nahwu atau sorof, insya Allah ya. Baik, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sekian. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.